Kembali lagi di Random Vlog. Nah, aku mau cerita dan memperkenalkan suatu hal yang ini rapin dulu. Mungkin belum semua orang tahu ada ya, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi masih samar-samar. Jadi mau cerita sedikit aja. Beberapa saat yang lalu, belum sebulan sih, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, aku menang giveaway. Jadi iseng-iseng ikut dari Instagramnya Haya Heritage, itu ngadain giveaway menstrual cup. Jadi giveaway-nya gampang banget waktu itu, cuma tell a story and then kita bisa menang menstrual cup bagi orang-orang yang menurut mereka ceritanya menarik. Nah, waktu itu aku nge-share tentang menstrual cup. Maksudnya aku nge-share tentang aku pernah dengar menstrual cup ini, tapi belum punya dan penasaran dan sekaligus takut untuk mencoba. Jadi aku cuma ceritain feeling aku aja. Ternyata menang. Terus dikirimin menstrual cup dari mereka. Sebenarnya bukan dari Haya Heritage-nya sih. Jadi Haya Heritage nih kayak kolaborasi gitu sama Organic Cup. organicup.id Instagramnya. Jadi mereka kolaborasi, aku mendapatkan menstrual cup dari si Organic Cup ini, penyelenggaranya Haya Heritage, kayaknya gitu ya. Nah, kemudian mereka minta nomor HP, terus aku kasih chat-chatan lewat WA, ongkirnya aku yang tanggung, but it's okay, totally okay. Itu anjing aku si mayones, berisik. Jadi setelah aku hubungi orang Haya Heritage-nya, kemudian kita membahas soal ongkir, karena memang menstrual cup-nya free. Jadi membahas ongkir, terus ditanyalah satu pertanyaan, menstrual cup-nya mau size A atau size B, mbak? Jeng-jeng, bingung dong. Nah, ternyata A dan B itu memang berbeda. Kalau B, ukurannya lebih besar. Direkomendasikan untuk orang yang sudah melahirkan per vaginam atau melahirkan normal. Kalau size A untuk orang dewasa yang belum melahirkan per vaginam. Sementara ada satu size lagi, tapi aku lupa apa namanya. Bukan A atau B atau C gitu. Ada istilahnya, itu kalau nggak salah buat remaja. Ya, semacam ABG gitu kayaknya. Tapi pokoknya dia nawarinnya A atau B, mungkin karena ya dia tahu kan dari story aku, kalau aku cerita aku udah kerja, jadi nggak mungkin yang size itu. Dia nanyanya A atau B. Ini sedikit cerita sih. Setelah aku jawab A, ditanya sama orang Haya Heritage-nya, belum melahirkan per vaginam, mbak? Terus aku jawab, nikah aja belum, sis. Nah, karena pada dasarnya aku emang cukup concern ya soal go green. Jadi ya memang sehari-hari boleh tanya ke teman-temanku, kalau belanja sebisa mungkin bawa plastik sendiri. Terus sedotan juga udah pakai sedotan stainless. Ya memang nggak se-freak yang beberapa orang kadang kontroversial kali ya. Bukan kontroversi sih, beberapa orang nggak terlalu suka orang-orang yang go green begitu freaknya. Personally aku oke sih. Tapi ya aku maksudnya kalau bisa ya kenapa enggak. Misalnya kalau kebetulan aku bawa sedotan stainless ya aku pakai sedotan stainless. Tapi kalau kebetulan lagi lupa ya aku nggak masalah pakai sedotan plastik. Jadi begitu dapet menstrual cup-nya ini cukup happy. Of course I'm happy. Karena bisa nyobain menstrual cup secara cuma-cuma. Oke, sampai video ini aku shoot, aku belum menggunakan menstrual cup itu. Sebelum kita unboxing nih, kalau nggak salah ada tulisannya deh. Tuh kan bener. Hi, thank you for helping us creating a sustainable future. We hope you enjoy your journey. Jeng jeng. Honestly, aku bahkan di kehidupan real life aku belum pernah megang, apalagi lihat ya menstrual cup, cuma lihat di internet doang. So this is my first time to pull and look at this menstrual cup-nya, penyok. Apa yang penting isinya penyok guys. Aslinya tuh kalau di internet ya bagus kotaknya. Ya nggak mungkin dari dianya sih, pasti dari jasa pengirimannya juga.
Ini bukannya dari mana? Coba aku baca dulu ya. Ini bahasa Inggris. What is organic cup? No leaks, no worries, no dryness, no infection, save money, spare our planet. Fold and insert. Oh, lipat dan masukkan. Pakai for minus 12. Ini maksudnya kurang dari 12 apa bisa sampai 12 jam ya? Organic cup cannot be filled when inserted correctly. Oh, kalau dipakai benar, organic cup itu kerasa kayak lagi nggak pakai apa-apa. Bisa bahkan untuk berenang, latihan, atau apapun yang kamu mau. Berarti ini kayak maksimal 12 jam deh. Kosongkan. Rinse tuh apa ya? Bilas gitu. Bilas dan ulangi pakai. Oh, bisa langsung dipakai. Public toilets are not challenge. Tidak apa-apa menggunakan public toilet. Karena cukup menggunakan tisu toilet dan bilas. Atau pakai lap basah. Certified vegan tuh, buat yang vegan nggak masalah. Allergy certified juga. No BPA, latex, or dyes. Jadi buat yang alergi latex ini aman. Easier sampai 12 jam. 12 jam berarti kalau maksimal 12 jam. Kalau 12 jam berarti kalau maksimal 12 jam 2 kali sehari. 2 kali sehari itu minimal. Berarti nggak boleh pakai menstrual cup ini. Bukan pakai, maksudnya gantinya cuma sekali sehari, nggak boleh, minimal 2 kali. Minimal ya, tapi emang biasanya pakai pembalut juga sih. Healthier dan greener. Minimal waste. Ini ada selotip, tapi ini ada kotak. Oh, kayaknya dari sini deh ya. Coba. Keras selotipnya. Gak ada gunting lagi. Ada sih tapi malas ngambil. Wah, di dalamnya udah banyak, step-stepnya lengkap. Jeng jeng. Jeng jeng. Oh, jadi selama 12 jam cuma segini ya? Kok di pembalut kayak banyak banget ya. Oh, ini size A yang aku ceritain tadi. Elastis juga ya. Oke, mari kita baca kotaknya. If you can feel the stem and find it uncomfortable, you can cut it shorter. Oh, ini yang ini nih. Do not cut off stem while it's inserted. Nggak boleh dipotong habis, tapi kalau merasa tidak nyaman, ini bisa dipotong. Karena posisi cervix setiap orang berbeda benar. Jadi rahim perempuan itu ada posisinya ya. Jadi posisinya tuh bukan bulat plek kayak gini aja. Dia tuh ada posisi, gimana cara bilangnya ya. Ya agak miring dikit gitu lah. Tapi ada yang miringnya banyak, ada yang miring dikit, ada yang mungkin ke atas, ada yang ke bawah gitu. Jadi memang benar sih posisi cervix rahim setiap wanita itu berbeda-beda posisinya. Kemudian step 3-nya removal. Wash ya, pakai air hangat kayak tadi. Remove, buang, maksudnya remove nih buang ininya, mensnya. Terus kosongkan dan cuci lagi, masukkan lagi atau simpan. Kalau udah bersih pakai lagi. Kalau udah selesai tetap. Jadi kalau kita udah selesai nih, udah selesai mensnya, periodnya udah selesai, ini tetap harus direbus lagi dalam air panas 3-5 menit. Supaya tetap steril ya, soalnya kan kita memasukkan sesuatu benda asing dari luar tubuh ke dalam tubuh, jadi ya harus steril. So teman-teman, setelah unboxing tadi, sekarang saatnya aku mau cerita sedikit tentang menstrual cup ini.
Kenapa ini bisa kita katakan sebagai produk yang sangat saving the earth? Karena dalam seumur hidupnya wanita biasanya tuh bisa menghabiskan sampai 11.000 produk menstruasi. Sementara kalau kita menggunakan organic cup, kita cuma memerlukan sementara kalau kita memakai menstrual cup, kita hanya memerlukan 13 menstrual cup saja selama seumur hidupnya seorang wanita rata-rata. Bukan seorang wanita rata-rata sih, rata-rata umur Sementara kalau menggunakan menstrual cup, rata-rata seorang perempuan hanya memerlukan 11 menstrual cup dalam hidupnya. Jadi dari masa dia pubertas sampai dia menopause itu kurang lebih cuma butuh 11 menstrual cup saja. Dan itu jauh lebih go green. Nah, ini aku bacain sedikit FAQ atau frequently asked question dari organic cup-nya. Pertanyaan pertama adalah apa itu menstrual cup? Menstrual cup ini adalah sebuah alternatif pengganti pembalut yang lebih ramah lingkungan. Tidak seperti tampon atau pembalut yang biasanya tidak seperti tampon atau pembalut yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menstrual cup ini sifatnya adalah menampung perdarahan di dalam vagina itu langsung. Sebuah menstrual cup ini bisa dipakai selama 10 tahun. Jadi satu ini nih, sampai 10 tahun ke depan, itu adalah batas maksimal penggunaannya. Jadi ini bisa lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena kita sudah mengurangi penggunaan plastik. Bayangkan, pembalut. Pembalut ini sebenarnya segolongan dengan popok pada bayi ya. Sebenarnya penggunaan popok pada bayi itu juga termasuk barang yang susah untuk diuraikan oleh bumi. Nah, ini buat intermezzo aja sih. Kalau sebenarnya popok dan pembalut itu adalah salah satu hal yang sulit diuraikan, sama halnya dengan plastik. Kemudian, belum lagi ketika kita mau membuang pembalut atau bukan plastik. Ketika kita mau membuang pembalut atau popok, pasti kita kan menggunakan sesuatu kan. Nggak mungkin langsung dibuang begitu saja. Ya mungkin ada, tapi jarang banget deh. Itu mungkin kalau emergency. Tapi senormal-normalnya cewek, itu pasti buang ya pakai plastik atau tisu kalau paling parah banget, kertas koran atau dibungkus kertas atau sesuatu, pokoknya dibungkus. Dan yang paling sering itu plastik. Nah, plastik ini bikin susah untuk diuraikan lagi, jadi double. Ya mungkin ada yang pakai kertas koran, tapi tetap saja sama aja. Pertanyaan kedua, kenapa sih aku perlu pakai menstrual cup ini? Selain alasan yang udah aku jelaskan tadi, kalau memang kita mencintai bumi kita, mau go green, alternatifnya adalah menstrual cup. Dan alasan kedua adalah kamu bisa menghemat penggunaan pembalut, dan otomatis uang yang kita belikan pembalut tersebut selama 10 tahun. Jadi total nih, harga pembalut satu bungkus berapa? Pakainya cuma bisa berapa bulan? Belum lagi kali 10 tahun. Sedangkan ini cuma satu kali beli, udah 10 tahun. Dan alasan yang ketiga adalah kenapa kita perlu menggunakan menstrual cup ini, karena kalau memakai tampon atau pembalut, sebenarnya cairan yang terserap di dalam pembalut tersebut ketika dibuang itu bisa menjadi salah satu media untuk penularan penyakit dan bisa terjadi infeksi silang. Jadi kebayangkan kalau main dibuang gitu aja, cairan yang tertinggal di dalamnya itu akan tetap berada di sana dan bisa menjadi sumber infeksi karena kan itu darah, men. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menggunakan menstrual cup ini? Sebenarnya udah aku udah aku ceritain sedikit di awal tadi, aku baca dari kotaknya. Tapi ini simple steps-nya. Pertama, fold and insert. Jadi lipat si fold kayak yang udah aku contohin tadi. Kayak gini. Diginiin dan insert, masukkan. Step yang kedua adalah ini bisa dipakai sampai maksimal 12 jam. Dan step yang ketiga adalah empty into toilet and rinse. Jadi buang, bersihkan, kemudian bilas pakai air hangat. Kalau sudah selesai mens atau pertama kali mau pakai, itu mendingan pakai air hangat. Tapi kalau cuma untuk mengganti saja, bisa cuma dibersihkan kemudian dipakai, nggak harus susah-susah didihin air dulu.
Dulu sebelum aku beneran dapet ini, kan udah pernah dengar nih menstrual cup, cuma belum punya aja. Terus sempat kepikiran, apakah menstrual cup ini satu orang harus punya minimal 2. Jadi pakai satu, kemudian begitu mau ganti ambil yang satu lagi, yang lama mungkin disimpan atau direndam. Begitu terus gitu, jadi harus minimal 2, jadi biar bisa ganti-gantian kan. Nah ternyata setelah aku baca itu nggak perlu harus 2, satu ini aja cukup. Jadi kita bisa langsung bersihkan, kemudian pakai lagi, sesimpel itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, dan ini termasuk pertanyaan yang aku sempet pikirin juga, apakah kalau menggunakan menstrual cup ini bisa untuk orang yang masih perawan, yang masih virgin? Nah gini, selaput darah itu merupakan kebanyakan orang itu percaya bahwa selaput darah ini merupakan indikasi keperawanan seorang wanita. Padahal selaput darah itu hanya sebuah lapisan tipis saja di dalam vaginanya wanita. Dan setiap orang itu mempunyai selaput darah yang bisa berbeda-beda macamnya. Ada yang lentur, ada yang tebal, ada yang tipis. Ya macam-macam beneran. Kalau yang lentur banget, bahkan ya pernah ada kejadian ketika seorang sudah menikah pun sebelum dia melahirkan, itu selaput darahnya masih tetap utuh karena saking lenturnya. Jadi yang biasanya kata orang kalau ada selaput darah robek tuh ketika malam pertama, nah mungkin ada beberapa orang yang enggak karena memang selaput darahnya lentur banget. Ada yang tipis. Tipis nih contohnya misal dia berkuda, mungkin berkudanya nggak yang lebay banget, bisa tahu-tahu berdarah, sobek. Itu yang buat yang tipis banget. Dan bisa juga bahkan teman-teman selaput darahnya ini bener-bener gak ada lubang. Jadi maksudnya tuh dia mungkin udah usia pubertas tapi kenapa belum mens, karena ternyata selaput darah itu tidak ada lubang atau celah sehingga darah bisa keluar. Dan itu ada ya tindakan kedokterannya tersendiri untuk dia, cuma itu memang jarang tapi ada. Jawabannya adalah menstrual cup. Menstrual cup ini adalah sangat aman untuk digunakan oleh perempuan yang masih perawan. Jadi nggak ada masalah. Tapi di sini aku tekankan, pakailah menstrual cup ini ketika kamu memang merasa benar-benar mau memakainya dan nyaman untuk memakainya. Maksudnya tuh tanpa ada tekanan atau gangguan atau rasa takut, bukan rasa takut ya, rasa seperti was-was kalau menggunakan ini nanti akan mendapatkan ya mungkin kecaman atau pandangan negatif dari orang-orang di sekitarmu, karena mungkin orang-orang sekitarmu adalah orang-orang yang begitu kuno dan konvensional sehingga menganggap bahwa menggunakan menstrual cup ini menjadikanmu tidak perawan gitu. Ya, you know what I mean. Maksudnya orang-orang di sekitarmu tidak setuju dan kamu sendiri juga takut terhadap pandangan negatif dari mereka, maka ya nggak usah sih kalau menurut aku. Pakailah ini ketika memang benar-benar kamu merasa pingin melakukannya. Pertanyaan terakhir yang saya tanyakan adalah, apakah mungkin organic cup ini atau menstrual cup ini ketika dimasukkan ke dalam vagina maka tidak akan bisa terlepas? Jawabannya adalah tenang saja, menstrual cup ini tidak akan mungkin bisa masuk sampai ke dalam rahim. So teman-teman, itu semua yang bisa aku ceritain sedikit tentang menstrual cup ini. Kenapa aku bilangnya cerita bukan pengalaman, karena toh memang aku belum nyobain ini. Ya, semua tergantung ke diri masing-masing ya. Selaras dengan bumi ini, jangan memakai banyak barang yang sulit untuk diuraikan, karena nanti kedepannya bisa terjadi hal-hal yang pastinya kita nggak mau kan, kalau anak cucu kita nantinya ke depan bakal merasakan bumi ini tidak seindah yang kita rasakan. So, jangan lupa buat subscribe, dan terima kasih kalau teman-teman udah subscribe. Dan kalau mau, silahkan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Terus di like juga, di share, dan silahkan komen kalau ada pertanyaan. Bye-bye.